Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konsep dan menjawab contoh soal tentang kemampuan figural serial. Ya, tentu saja buat teman-teman semuanya pasti masih banyak yang kebingungan dalam menjawab soal-soal figural serial yang tentu saja seringkali muncul pada ujian CPNS, teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas secara konsep terlebih dahulu. Jadi mungkin teman-teman semuanya ini video yang memiliki durasi yang lama, yang tentu saja di sini kita akan membahas secara detail untuk soal-soalnya, teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk dulu untuk pembahasan mengenai konsepnya, teman-teman ya. Jadi pertama kita definisikan dulu apa itu figural serial ya. Jadi figural serial adalah jenis soal dalam kemampuan figural yang bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi teman-teman semuanya di sini kita akan mencari hubungan pola antar gambarnya, teman-teman ya. Apakah itu kita menggunakan apa? Jadi di sini kita punya trik, teman-teman ya, untuk bisa menemukan pola tersebut. Jadi kita bisa gunakan trik memutar gambar ya. Jadi trik putar gambar. Kemudian bisa juga kita gunakan trik ubah warna ya. Ubah warna. Kemudian kita juga bisa gunakan trik memutar. Jadi di sini ini gambar secara utuh ya. Kita bisa juga menggunakan teknik putar simbolnya ya. Jadi memutar simbolnya yang tadinya dia seperti ini ya, itu bisa saja digambar selanjutnya seperti ini, teman-teman ya. Jadi ataukah dia berbentuk seperti ini. Ini memutar simbolnya, teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk triknya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan setiap simbol yang muncul pada soal serial ya, figural serial, teman-teman. Karena di sini kita akan mencari pola hubungan antar gambarnya, sehingga ketika kita disuruh untuk menentukan gambar yang seperti apa untuk proses selanjutnya, maka teman-teman bisa menjawabnya dengan benar. Nah, seperti apa contoh soalnya? Kita langsung saja untuk jawab soal yang pertama, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat kalau kita gunakan trik yang tadi mengenai teknik berputar ya, kemudian putar simbolnya, kemudian ubah warna ya. Di sini kalau di sini tukar ini ya, posisi gambar, teman-teman ya. Tukar posisi gambar. Yang tentu saja kalau kita perhatikan ya dari gambar pertama, jadi buat teman-teman semuanya triknya di sini kita harus memperhatikan dulu gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, teman-teman. Jadi kita harus mengetahui apa perbedaan dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Nah, kalau kita lihat sekilas tentu saja ini akan sangat membingungkan, teman-teman ya. Tapi kalau kita jeli melihat gambarnya, ternyata ya di sini yang tadinya paling belakang adalah kotak ya atau persegi ya. Ternyata dia maju ke depan, teman-teman, hanya saja ukurannya lebih kecil. Sedangkan lingkaran yang tadinya ada di paling depan, dia berada di gambar kedua, teman-teman ya. Di sini ya lingkarannya. Nah, sekarang sisa segitiga lagi yang bertukar posisi, dia mengarah ke belakang, teman-teman. Jadi diibaratkan ada orang ya, kemudian orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kemudian orang pertama ini menyentuh bola ya, setelah itu dia berpindah lagi ke belakang dan orang kedua yang akan menyentuh bola lagi, teman-teman. Jadi seperti itu perumpamaannya. Itu berarti di sini kita majukan lagi ya, kita ubah lagi posisinya. Yang tadinya di belakang maju ke depan ya, sehingga yang segitiga yang tadinya di belakang itu berada di depan, dan yang ada di belakang kotak yaitu lingkaran itu mundur ke belakang, teman-teman ya. Jadi seperti itu terus bertukar posisi, maju dari belakang ke depan, ke tengah
ya, depan, belakang, tengah, ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi depan, kemudian dia akan ke tengah, kemudian dari tadinya di tengah itu ke belakang, ya. Nah, dan yang dari belakang akan kembali ke depan. Nah, selanjutnya untuk ini, ya, berarti tadinya lingkaran, maka yang di depan adalah lingkaran, ya. Jadi kembali ke gambar awal. Itu berarti kalau kembali ke gambar awal konsepnya sama saja bertukar posisi, maka dapat dipastikan jawabannya adalah gambarnya sama dengan yang ini teman-teman ya. Nah, itu berarti kalau kita lihat samakan gambarnya, jawabannya adalah bagian B. Jadi seperti itulah teman-teman semuanya untuk penyelesaian contoh soal yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Nah, pada gambar ini kalau kita melihat, ya, ada sebuah putaran teman-teman ya. Yang berputar yang mana? Yang berputar itu adalah bagian ini teman-teman ya, yang berputar. Berputarnya berapa derajat ya? Kalau kita buat sumbu seperti ini, yang tadinya tanda panahnya seperti ini, ternyata di gambar yang kedua itu gambarnya seperti ini teman-teman. Dan di gambar yang ketiga maka gambarnya seperti ini teman-teman ya, untuk tanda panahnya. Kemudian gambar kelima adalah seperti ini. Itu berarti untuk gambar selanjutnya dia akan tegak lurus teman-teman ya, karena pergerakannya 90 derajat. Nah, itu berarti kalau kita lihat di sini jawabannya ya. Di sini kalau kita lihat antara jawaban A dengan jawaban C teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya kira-kira yang mana nih jawabannya untuk soal ini ya. Kita langsung saja uraikan lagi teman-teman ya. Kita uraikan untuk jawabannya. Di sini kalau kita perhatikan sisa yang lingkaran putih teman-teman ya. Nah, lingkaran putih ini kalau kita perhatikan dari gambar pertama ke gambar kedua, dia berpindah dari atas ke bawah teman-teman, dari atas ke bawah. Kemudian ya, gambar selanjutnya dia berpindah lagi ke atas. Kemudian gambar selanjutnya lagi yang keempat dia berpindah ke bawah. Itu berarti kesimpulannya adalah maka warna putih ini ya, warna putih ini, lingkaran putih ini, karena tadinya sudah di bawah, maka dia akan pindah ke atas teman-teman. Nah, yang mana yang atas di sini adalah bagian A ya. Nah, adapun yang di sini bagian atas di bagian D ini tentu saja berbeda teman-teman ya. Karena di sini untuk pagarnya yang di sini ya, dia selalu berada di bagian kanan dari panahnya teman-teman ya, sedangkan di sini bagian kiri ya. Ini pun sebenarnya ada sedikit benarnya, tapi karena tanda panahnya mengarah ke bawah itu salah teman-teman ya. Nah, seperti itulah untuk menjawab contoh soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ada garis di sudut ya. Kemudian ada jaring ya yang 4 baris ya. Jadi kolomnya 3, barisnya ada 4 ya. Kemudian di tengahnya ada lingkaran plus minus ya. Nah, ternyata kalau kita lihat di gambar yang kedua ada sebuah perbedaan di mana plusnya pindah ke kiri, yang tanda lingkarannya itu berpindah ke kanan. Ini ibaratnya kayak siklus teman-teman ya. Ya, kayak siklus ya, dimana dia searah putaran jam ya, searah putaran jam, ataukah bisa dibilang dia berganti dari kiri ya. Kalau sudah mentok di kiri maka dia akan berpindah ke kanan ya, kanan sekali teman-teman ya, di paling kanan ya. Nah, kalau kita lihat di sini plus minus lingkaran putih. Kemudian ternyata setelah itu berganti lagi gambarnya,
minus ya, lingkaran putih plus. Selanjutnya lagi ya, kembali ke posisi awal. Itu berarti jawaban untuk bagian tengah ini ya, jawaban bagian tengah ini kita bisa dapatkan. Kita akan prediksi di sini ya, seperti ini. Nah, sekarang kita cari jawabannya yang sama dengan yang ini teman-teman ya. Nah, ternyata yang sama adalah bagian C dengan bagian D. Nah, sekarang pertanyaannya ya, yang manakah lagi yang terlihat berbeda? Ya, ternyata kalau kita perhatikan di sini barisnya hilang satu persatu teman-teman. Ya, di sini yang awalnya baris pertama hilang di baris, jadi di gambar kedua hilang untuk baris pertama garisnya, di gambar ketiga baris kedua yang hilang lagi ya. Kemudian di gambar keempat itu sisa baris yang pertama. Itu berarti terjadi pengurangan baris. Nah, oleh karena itu di gambar selanjutnya untuk gambar kelima, maka sudah tidak ada lagi barisnya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan C dan D memenuhi syarat. Sekarang kita ya, ini coba bandingkan. Di sini yang tadinya ada garis di sudut sebelah kiri atas, ternyata di gambar kedua dia berada di sudut sebelah kanan teman-teman ya. Nah, kemudian jika gambar garisnya di sudut sebelah kanan ya, maka ya ternyata berpindah lagi ke sudut sebelah kanan atas. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, setelah ini akan terjadi kontradiksi atau lawan teman-teman ya, antinya ya, atau terjadi putaran yang berbalik arah ya. Nah, itu berarti kalau yang di sini sama, jadi beda arah, kemudian sama arah, kemudian di sini ya, lanjut lagi ya. Jadi di sini beda, kemudian sama ya. Di sini ya, yang ini teman-teman ya. Jadi selanjutnya itu berarti untuk gambar kelima maka dia akan beda arah teman-teman ya. Nah, jadi sama dengan yang ada di sini ya. Nah, berarti posisi nantinya untuk gambar kelima garisnya ada di sebelah kiri bawah teman-teman ya. Nah, itu berarti kalau kita perhatikan ternyata jawaban D yang memenuhi teman-teman ya. Jawaban D yang memenuhi syarat teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk jawaban D-nya ya, di mana ada tanda plus, minus, lingkaran yang sama dengan ini ya. Nah, karena ini kan putarannya di sini, ini tanda lingkaran putih, itu berarti gambar setelahnya adalah lingkaran putih. Kemudian di sini ada minus ya, karena minus ini berpindah lagi. Kemudian di sini ada positif ya. Nah, kemudian untuk garisnya sudah tidak ada, jadi sisa garis dua yang ada di tengahnya teman-teman ya. Kemudian tadinya ini sebelah sudut kanan atas, maka dia akan berlawanan, dia akan tampil di garisnya di sini untuk sudut bagian kiri bawah teman-teman ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian D. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah untuk contoh soal yang keempat. Sekarang kita beralih pada contoh soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Di sini kita melihat ada gambar ya. Ada 3 gambar yang akan kita jadikan acuan untuk menentukan gambar yang keempat. Kalau kita perhatikan di sini semuanya segi 4 ya untuk bagian backgroundnya paling belakang. Kemudian simbol bagian tengah ini di sini awalnya segitiga, ternyata di sini di gambar kedua menjadi segi 4 teman-teman ya. Menjadi segi 4 ya. Kemudian di gambar ketiga menjadi segi 5. Itu berarti di gambar keempat dia akan menjadi segi 6 teman-teman ya. Nah, dia akan menjadi segi 6. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk jawabannya, yang masuk segi 6 itu ada bagian A, B dengan D teman-teman. Nah, apalagi yang bisa membedakan? Kalau kita perhatikan di sini bagian tengahnya yang tadinya bintang 3
Ya, di sini bintang 4 atau tangannya 4, di sini tangannya 5. Itu berarti gambar keempat itu memiliki 6 tangan, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang 6 tangannya ya, di sini ada bagian B dengan bagian D, teman-teman ya. Nah, ternyata ada muncul pertanyaan, teman-teman. Apalagi yang bisa membedakan? Ternyata yang bisa membedakan adalah warna, teman-teman ya. Seperti konsep dari pembahasan sebelumnya yang di awal kita yaitu harus memahami triknya, yaitu ubah warna. Kalau tadinya di sini hitam, di sini putih, di sini hitam, berarti di sini akan putih, teman-teman ya. Nah, itu berarti kita akan mencari gambar yang segi 6 backgroundnya, yang paling belakang, kemudian gambar yang paling depan itu memiliki bintang 6, teman-teman, atau tangannya 6. Itu berarti jawaban yang benar adalah bagian B ya, bagian B. Nah, seperti itulah untuk menjawab jenis soal keempat ya, contoh soal keempat. Nah, sekarang kita beralih ke contoh soal berikutnya ya. Soal berikutnya di sini buat teman-teman semuanya, kita lanjut soal kelima. Di sini kita menemukan soal ya, dimana kalau kita perhatikan memang akan sangat membingungkan ya ketika kita tidak mengetahui seperti apa triknya, teman-teman ya. Nah, kita langsung saja untuk menjawabnya. Di sini kalau kita perhatikan ya, ada segi 4 ya. Segi 4, kemudian lingkaran berwarna hitam, kemudian ada belah ketupat ya, ini bentuk ketupat, kemudian ada lingkaran putih. Nah, setelah itu ya, setelah itu kita akan mencari perbedaannya di gambar kedua ya. Di gambar kedua, kalau kita perhatikan di sini ternyata gambar ininya ya, lingkaran putihnya masuk di belah ketupat ya. Jadi kemudian ininya belah ketupat ke atas ya, ke atas. Nah, ternyata yang berpindah juga adalah kotak hitamnya. Nah, kalau kita perhatikan di gambar kedua, dia berpindah ya. Pindah dari yang awalnya di atas, di bawah sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri. Yang di gambar ketiga yang tadinya di kotaknya sebelah kanan bawah, ternyata pindah ke sebelah kiri atas. Begitupun seterusnya, itu berarti kita menemukan pola. Berarti di sini kotaknya hitam, teman ya, kotak hitam ya. Kemudian untuk yang berputar di sini adalah belah ketupatnya ya, atau bentuk ketupatnya yang berputar, yang tadinya di sini ke sini ya, ke sini ya, kemudian pasti dia akan sampai pada posisi di sini, teman-teman. Nah, dia akan sampai pada posisi ini ya. Nah, kemudian untuk ini gambar hitamnya ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini kan tadi tertutupi ya, tertutupi oleh, di sini sebenarnya ada lingkaran hitam, tapi karena sama-sama warna hitam, maka dia tertutupi, teman-teman ya. Nah, itu berarti untuk bulat hitamnya ini tidak pernah berubah, teman-teman. Berarti posisinya ada di sini, teman-teman ya. Posisinya ada di sini. Nah, itu berarti di sini lingkaran hitam. Nah, sisa yang ada di sini, teman-teman ya. Nah, kalau yang tadinya ini lingkaran putih di sini ya, berarti dia ada posisinya di sini, teman-teman ya. Maka jawaban yang benar adalah bagian, kalau kita perhatikan, bintang, lingkaran hitam, lingkaran putih ya, ini memenuhi. Ini sudah jelas salah dan juga sudah jelas salah ya, karena sekarang giliran kotak hitamnya yang ada di sebelah kanan bawah, teman-teman ya. Nah, ini kotak hitamnya belah ketupatnya bergabung dengan kotak hitam, maka dia akan berbentuk bintang seperti ini, teman-teman ya. Nah, itu berarti jawabannya yang benar adalah bagian A. Nah, selanjutnya kita akan jawab untuk soal yang kelima. Di sini kita sudah memiliki soal. Kalau kita perhatikan di sini ya, kita
kembali lagi mengingat bagaimana pembahasan konsep sebelumnya bahwa kita harus memutar gambar ya, memutar simbolnya dan memperhatikan perubahan warnanya ya. Dan kita juga bisa menukar posisi teman-teman ya, menukar posisi. Nah, sekarang kita langsung saja menjawabnya. Di sini kalau kita perhatikan gambar pertama ya dengan gambar yang kedua, ternyata ya untuk gambarnya ini dia berputar ya, gambar kedua dia berputar berlawanan arah jarum jam teman-teman ya. Jadi kita ibaratkan ini kotaknya, kita buat sumbu yang tadinya tegak lurus ke atas, maka kotaknya berpindah 45 derajat teman-teman ya. Ini berpindah 45 derajat ya. Kemudian kita anggap ini lingkaran putihnya ya. Kemudian untuk ini tadi lingkaran kotak putihnya yang tadinya seperti ini ya, ternyata dia akan berpindah ya. Dia akan berpindah 45 derajat teman-teman. Berarti untuk di sini kotak hitamnya ya berpindah ke sini ya. Berarti di sini kotak putihnya teman-teman ya. Kotak putih. Kemudian untuk yang selalu berpindah itu adalah bagian bentuk ketupatnya ya. Nah, itu berarti ketika dia berpindah ya posisi yang tadinya di kiri ya, dia akan berpindah ke gambar selanjutnya di gambar bagian segi empat hitam yang ada di bawah ini ya, sehingga gambarnya seperti ini teman-teman ya. Kemudian ternyata di sini juga perbedaan gambarnya, yang tadinya lingkaran kecil hitam menjadi lingkaran kecil putih ya, lingkaran putih yang lebih besar daripada sebelumnya ya. Nah, sekarang kita putar lagi ya. Kemudian kalau kita putar lagi, maka kotak hitamnya ini berada di sebelah sini teman-teman ya. Nah, yang tadinya sudah di sini berpindah lagi ke sini. Nah, kita langsung saja mencari jawaban yang mana yang sesuai teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan ternyata hanya jawaban bagian B yang menemukan polanya teman-teman ya. Karena memang di sini untuk putihnya ya, kotak putihnya ya di sini ya, setelah dia berpindah ke kiri ya, maka bentuknya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian untuk yang selalu bergerak adalah ini bentuk ketupatnya, hitam ketupat ya, ketupat hitam, model hitam ketupat itu berpindah ke bagian kotak hitam ini teman-teman ya. Karena warnanya sama-sama hitam, maka dia akan tertutupi dengan warna hitam dari kotaknya teman-teman, jadi tidak dapat dibedakan. Nah, oleh karena itu jawaban yang benar adalah bagian B untuk sementara ya. Nah, apalagi yang bisa kita jadikan patokan untuk membedakan gambarnya? Di sini kalau kita lihat putih, sini hitam, tapi lingkarnya lebih besar. Nah, itu berarti jawabannya di sini sudah benar teman-teman ya. Karena lingkaran putih yang tercipta itu lebih besar daripada lingkaran hitam, dan perbedaan warnanya terjadi warna yang berlawanan teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah cara menjawab untuk contoh soal kemampuan figural serial. Semoga informasi dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.